Biaya pakan mahal, harga jual tidak menentu, sementara anak entok harus tetap tumbuh cepat kalau ingin mendapatkan keuntungan. Inilah masalah yang hampir dialami semua peternak teman-teman. Karena itu hari ini saya ingin membagikan satu racikan sederhana yang saya gunakan untuk 40 ekor anak entok hasil penetasan sendiri. Bahannya insya Allah murah, mudah ditemukan, tapi respon anak entok terhadap racikan ini benar-benar membuat saya semangat. Bahkan ada salah satu langkah yang menurut saya menjadi kunci kenapa mereka bisa makan dengan sangat lahap. Kalau teman-teman sedang mencari cara menghemat biaya pakan tanpa mengabaikan pertumbuhan ternak, video ini insya Allah wajib ditonton sampai selesai teman-teman. Karena itu kita akan membahas setelah yang satu ini. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak semuanya? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan usaha ternaknya semakin berkembang dari hari ke hari. Amin amin ya robbal alamin. Beberapa waktu lalu indukan entok saya yang saya pelihara berhasil menetaskan dengan cukup baik. Alhamdulillah banyak anak entok yang lahir secara sehat dan aktif. Setelah menetas, anak-anak entok ini saya kumpulkan dalam kandang pembesaran agar lebih mudah dalam pengawasan, pemberian pakan, serta menjaga kondisi tubuh mereka tetap hangat dan nyaman. Nantinya anak-anak entok ini saya akan sortir berdasarkan jenis kelaminnya. Untuk yang jantan akan saya fokuskan ke program pembesaran sampai panen, sedangkan yang betina sebagian akan saya jual untuk membantu perputaran modal usaha. Sebelum membahas target pembesaran, yang paling penting tentu adalah pakan teman-teman. Karena sebaik apapun bibitnya, kalau pakannya kurang mendukung, maka pertumbuhannya juga tidak akan maksimal. Kalau kita berbicara beternak entok teman-teman, salah satu biaya terbesar adalah mungkin teman-teman tahu sendiri adalah pakan teman-teman. Bahkan banyak peternak pemula yang semangat di awal tetapi akhirnya berhenti karena merasa biaya pakan terlalu tinggi. Padahal sebenarnya ada banyak cara untuk menekan biaya tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ternak. Kuncinya adalah memanfaatkan bahan yang tersedia di sekitar kita dan mengolahnya dengan benar. Perlu dipahami teman-teman, perlu ditelaah lagi. Ya, betul, dengan benar. Namun perlu diingat, murah bukan berarti asal-asalan teman-teman. Bahan murah yang diolah dengan cara salah bisa menyebabkan gangguan pencernaan, pertumbuhan lambat, bahkan kematian pada anak entok. Karena itulah pada video kali ini saya ingin membagikan metode yang menurut saya cukup sederhana tetapi insya Allah efektif. Bahan utama racikan kali ini adalah sisa nasi teman-teman. Ya, benar. Sisa nasi yang sering dianggap tidak berguna ternyata masih memiliki nilai manfaat yang cukup baik sebagai sumber energi dan karbohidrat. Tetapi ada satu syarat penting teman-teman. Nasi yang digunakan harus masih layak. Jangan menggunakan nasi yang sudah basi, berjamur, berbau asam, atau berubah warna ke kuning-kuningan. Kalau kualitas sudah buruk seperti itu teman-teman, sebaiknya nasi dicuci dengan bersih lalu ditiriskan. Dan jika sudah tidak layak sekali teman-teman, lebih baik dibuang teman-teman daripada menimbulkan resiko penyakit. Banyak peternak yang sebenarnya sudah memanfaatkan sisa nasi, namun ada satu langkah yang sering diabaikan. Padahal langkah ini sangat penting untuk menjaga kualitas pakan. Langkah tersebut adalah perlakuan menggunakan air panas. Biasanya teman-teman banyak peternak langsung mencampurkan nasi dengan air biasa. Namun kali ini saya menggunakan metode yang sedikit berbeda teman-teman. Pertama, siapkan baskom atau wadah yang bersih,
Masukkan sisa nasi ke dalam baskom tersebut atau wadah tersebut. Setelah itu siram menggunakan air panas yang benar-benar mendidih teman-teman. Bisa menggunakan air yang baru matang dari kompor atau air panas dari termos. Pastikan seluruh bagian nasi terkena air panas secara merata. Kemudian diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Kenapa menggunakan air panas teman-teman? Karena suhu panas membantu mengurangi mikroorganisme yang tidak diinginkan yang mungkin berkembang pada sisa nasi selama penyimpanan. Selain itu teman-teman, tekstur nasi juga menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah dicampur dengan bahan pakan lainnya. Setelah didiamkan beberapa menit, buang sebagian airnya, jangan sampai terlalu encer. Yang kita inginkan adalah tekstur setengah basah, tidak kering tetapi juga tidak menjadi bubur. Tekstur seperti inilah yang biasanya lebih disukai anak entok. Setelah nasi siap teman-teman, langkah berikutnya adalah mencampurkan pakan pabrikan. Pada racikan kali ini saya menggunakan Bravo 511 dan atau Sentret 152. Kedua jenis pakan ini saya pilih karena kandungan nutrisinya cukup baik dan selama ini memberikan hasil yang memuaskan pada pemeliharaan anak entok. Kalau teman-teman ingin membelinya, bisa membeli pada deskripsi yang muncul pada video ini teman-teman. Nasi memang memberikan energi dan karbohidrat teman-teman, tetapi kebutuhan anak entok tidak hanya energi saja. Mereka juga membutuhkan protein, mineral, vitamin, dan berbagai nutrisi lain untuk menunjang pertumbuhan tulang, daging, bulu, dan daya tahan tubuh. Karena itulah kombinasi antara bahan alami dan pakan pabrikan menjadi solusi yang cukup seimbang teman-teman. Setelah semua bahan masuk, aduk hingga benar-benar merata. Pastikan tidak ada bagian yang menggumpal. Semakin merata campurannya semakin baik karena setiap anak entok memiliki kesempatan mendapatkan nutrisi yang sama. Ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu teman-teman. Ketika racikan selesai dibuat dan mulai diberikan kepada anak-anak entok, responnya mereka sangat cepat teman-teman. Mereka langsung mendekati tempat pakan dan mulai makan dengan lahap. Suara patukan terdengar ramai teman-teman. Hampir semua anak entok terlihat aktif berebut pakan. Bagi peternak, nafsu makan adalah salah satu indikator terpenting teman-teman. Karena ketika konsumsi pakan meningkat, maka peluang pertumbuhan juga semakin lebih baik. Tentu saja pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh pakan teman-teman. Faktor kandang, kebersihan, kualitas air minum, kepadatan kandang, dan kesehatan ternak juga memiliki peran besar. Tetapi dari pengalaman yang saya lihat teman-teman, racikan ini membantu meningkatkan selera makan anak entok. Metode ini bisa diterapkan pada berbagai jenis entok teman-teman, baik entok lokal, rambon, maupun jenis yang berukuran lebih besar seperti jumbo atau jumbo tronton. Kalau teman-teman memiliki, insya Allah menggunakan pakan ini bisa menjadi pilihan utama. Yang penting adalah teman-teman tetap sesuaikan jumlah pakan dengan umur dan kebutuhan ternak masing-masing. Sahabat ternak semuanya, kadang keberhasilan beternak bukan ditentukan oleh seberapa mahal pakan yang kita gunakan, tetapi seberapa cerdas kita memanfaatkan bahan yang tersedia di sekitar kita. Bahan sederhana yang diolah dengan tepat seringkali memberikan hasil yang tidak kalah dibandingkan bahan yang jauh lebih mahal. Semoga racikan pakan yang saya bagikan hari ini bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang sedang mencari alternatif pakan lebih hemat untuk anak entok. Kalau teman-teman punya pengalaman atau racikan pakan andalan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman teman-teman bisa membantu peternak lain, khususnya saya sendiri. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips ternak berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya teman-teman sudah menyempatkan untuk mengklik video ini. Salam sukses untuk peternak seluruh Indonesia. Tetap semangat, tetap produktif, dan semoga ternaknya tumbuh sehat serta panennya melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.